Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, kami akan memaparkan materi mengenai perkembangan pada masa dewasa dengan sub-sub bagian pokok materi sebagai berikut. Saya, Yunisa Cesarianti, akan ditemani oleh dua rekan saya yaitu Tiara Mulyawati dan Yundagara Nasrul Akbar. Selamat mendengarkan. Dewasa awal. Masa dewasa seringkali dianggap sebagai masa untuk berprestasi yang setinggi-tingginya sehingga tidak menutup kemungkinan mereka dapat mengapresiasikan segala potensi untuk menciptakan karya-karya yang baru, inovatif, dan kreatif. Menurut teori Erikson, tahap dewasa awal yaitu mereka di dalam lingkungan umur 20-an sampai 30-an. Pada tahap ini, manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini juga hubungan intim mulai beraku dan berkembang. Rentang usia ini dianggap kritikal karena pada masa ini manusia berada pada tahap awal pembentukan karir dan keluarga. Pada masa ini juga, seseorang akan menghadapi dilema antara pekerjaan dan keluarga untuk masa depan. Berbagai masalah mulai timbul terutama dalam perkembangan karir, hubungan dalam keluarga, dan masalah yang timbul tersebut merupakan salah satu bagian dari perkembangan sosio-emosional. Dewasa Madya. Menurut Lapinson, masa dewasa madya merupakan masa peralihan dari masa dewasa awal berusia 40-50 tahun. Pada masa usia 40 tahun tercapailah puncak masa dewasa. Setelah itu mulailah peralihan ke masa madya atau tengah baya antara usia 40-45 tahun. Dalam masa ini, seseorang memiliki 3 macam tugas. Yang pertama, penilaian kembali pada masa lalu. Yang kedua, perubahan struktur kehidupan. Dan yang ketiga, proses individuasi. Seseorang menilai masa lalu dengan kenyataan yang ada saat ini. Dan dengan pandangan ke depan, seseorang merubah struktur kehidupannya dengan penyesuaian pemikiran rasional pada zaman ini pula. Proses individuasi akan membangun struktur kehidupan baru yang berlangsung sampai fase penghidupan yang berikutnya, yaitu permulaan masa madya. Dewasa akhir. Masa dewasa lanjut usia merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir 60 ke atas. Saat individu memasuki dewasa akhir, mulai terlihat gejala penurunan fisik dan psikologis, perkembangan intelektual dan lambatnya gerak motorik, pencarian makna hidup selanjutnya. Menurut Erikson, perkembangan psikososial masa dewasa akhir ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu yang pertama, perkembangan keintiman. Keintiman dapat diartikan sebagai sesuatu kemampuan perhatikan orang lain dan membagi pengalaman kepada mereka. Orang-orang yang tidak dapat menjalin hubungan intim dengan orang lain akan terisolasi. Yang kedua, perkembangan generatif. Pada masa ini banyak orang yang membangun kembali kehidupan mereka dengan menentukan apa yang penting untuk dilakukan dalam waktu yang masih tersisa. Yang ketiga, perkembangan integritas. Suatu keadaan yang dicapai seseorang setelah memiliki benda-benda, produk, dan ide-ide, serta setelah berhasil melakukan penyesuaian diri dengan berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam kehidupannya. Karakteristik perkembangan masa dewasa. Pertama, perkembangan fisik. Pada masa dewasa awal inilah seluruh organ tubuh manusia akan mencapai puncak pertumbuhan, yang mana setelah itu akan mengalami penurunan secara perlahan dan terus-menerus. Penurunan tersebut akan terjadi secara drastis pada usia 40-an, tak terkecuali pada panca indera. Kedua, perkembangan intelektual. Penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sudah matang dan siap menerapkan keahlian tersebut ke dalam dunia karir. Dengan demikian, seseorang akan mampu memecahkan masalah secara sistematis dan mampu mengembangkan daya inisiatif kreatifnya sehingga akan memperoleh pengalaman. Ketiga, perkembangan bahasa. Perkembangan yang terjadi mungkin saja hanya terletak pembendaharaan kata-kata intelektual yang lebih banyak daripada anak-anak. Penggunaan bahasa yang baik dan benar disesuaikan dengan pengontrolan emosi orang dewasa itu sendiri.
Keempat, perkembangan motorik. Dengan kemampuan motorik yang sangat baik, orang dewasa dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam lingkup tugas perkembangannya. Orang dewasa yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan dengan cepat menguasai keterampilan-keterampilan dalam berolahraga dan berkarya. Hal ini memudahkan untuk bergaul dan berkomunikasi baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan. Kelima, perkembangan emosi. Terdapat keterkaitan antara perkembangan emosi pada saat kanak-kanak, remaja, dengan perkembangan emosi pada saat telah dewasa. Orang tua yang tidak membiasakan sejak dini anaknya untuk berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri dan terlalu memanjakannya, tentu saja akan membawa dampak terhadap perkembangan emosi orang-orang ini pada saat dewasa. Keenam, perkembangan karir. Dalam perkembangan karir, pemilihan dan perencanaan karir menjadi hal yang sangat penting, sebab hal ini menentukan karir seseorang selanjutnya, bahkan menentukan kehidupannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada kemampuan mental. Kemampuan mental ini mencakup penalaran dengan menggunakan analogi, mengingat kembali informasi yang telah dipelajari, dan berpikir secara kreatif. Kemudian yang kedua ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik digunakan untuk mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Kemampuan yang ketiga ada kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini saling berkaitan erat dengan kemampuan fisik. Dan yang keempat, motivasi untuk berkembang. Individu yang merasa butuh dan perlu akan menguasai perilaku ke arah yang terkuasainya. Dan yang terakhir, ada perbedaan individual pada masa dewasa itu dipengaruhi oleh pertama minat pribadi yang mencakup seperti penampilan, pakaian dan perhiasan, uang, agama, simbol status, simbol kedewasaan. Kemudian minat rekreasi, ada kesehatan, waktu, penerimaan, sosial, jenis kelamin, dan status perkawinan. Yang ketiga, minat sosial, mobilitas sosial, kelas sosial, lingkungan, jenis kelamin, umur, kematangan sosial, urutan kelahiran, dan keanggotaan dari tempat beribadah. Yang keempat, kepribadian, mencakup karakter, sikap, tanggung jawab, temperamen, stabilitas, emosional, dan sosiabilitas. Dan yang terakhir, yang mempengaruhi adalah kecakapan, baik itu kecakapan nyata, potensial, intelijensi, maupun bakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan menjadi ladang ilmu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.